Baiklah Ibu Bapak, pada sesi kelas Dhamma Sakaca online ini ya, saya akan menyampaikan topik tentang ya memahami sebab konflik kehidupan ya. Nah, mungkin di antara kita ya sebagian besar melihat konflik kehidupan itu sangat banyak ya, dan itu dianggap sebagai problem atau masalah ya. Memang benar konflik berbeda dengan masalah yang biasa ya. Konflik lebih identik dengan adanya ya percekcokan, ya, permusuhan, ya pertikaian, bahkan sampai tindakan kekerasan. Nah, itu dikatakan sebagai konflik kehidupan. Tetapi kalau masalah ya masalah itu sebenarnya secara umum ya, hanya kita perlu membatasi yang dimaksud dengan konflik itu apa ya. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya penting sekali menyampaikan hal ini? Karena saya yakin di antara sekian banyak orang ya dalam menjalani kehidupannya ya atau dalam menjalani hidupnya, tidak sedikit di antara kita ya pernah mengalami sebuah konflik, baik itu lingkupnya intern maupun lingkup yang lebih luas ya di dalam suatu kelompok tertentu. Nah, maka dari itu kita perlu mengamati ya di dalam diri kita masing-masing sebenarnya apa yang menyebabkan timbulnya konflik itu. Nah, secara Dhamma ada di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, beliau menyatakan ya sebab-sebab timbulnya konflik dan bagaimana cara seseorang itu terhindar dari munculnya konflik dalam kehidupan. Ya, nah uraian yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ya saya melakukan pendekatan berdasarkan salah satu khotbah Sang Buddha yang berjudul Aranya Vibhanga Sutta. Ya, saya akan mencoba share screen ya untuk memudahkan kita memahami poin-poin apa saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, baik Ibu Bapak, memahami sebab konflik kehidupan. Jadi judulnya adalah demikian ya, memahami sebab konflik kehidupan. Saya mengambil berdasarkan pendekatan Aranya Vibhanga Sutta di dalam Majjhima Nikaya. Ya, nah. Ibu Bapak, sebenarnya yang disebut sebagai konflik ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa yang dimaksud dengan konflik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu aktivitas ini, ya, percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Nah, di mana ada ketiga ciri ini, maka itu dapat dikatakan sebuah konflik. Konflik memang berbeda dengan problem ya. Konflik ini sifatnya lebih khusus ya. Kalau problem itu sifatnya lebih umum dan konflik ini bagian dari masalah ya. Konflik ini bagian dari problem itu sendiri. Nah, kalau kita mempelajari secara literasi ya bahwa sebenarnya konflik ini berasal dari kata kerja Latin ya dalam bahasa Latin yang disebut sebagai configure ya atau artinya saling memukul ya. Jadi kondisi ini yang disebut kondisi konflik ya, yang disebut sebagai istilah konflik ya. Nah, ini batasan masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak ya, supaya kita mengetahui apa yang dimaksud sebagai konflik itu. Kalau di sana ada percekcokan ya, ada perselisihan, ada pertentangan, berarti itu yang dimaksud dengan konflik ya. Nah, kemudian di dalam Aranya Vibhanga Sutta ya, khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha saat beliau berada di Cetawana ya kepada para biku dan khususnya ditujukan kepada Yang Mulia Subhuti. Ya, siapa nanti Yang Mulia Subhuti akan saya sampaikan di sini. Nah, Sang Buddha menekankan seperti ini, Ibu Bapak, di dalam sutta ini. Ya, seseorang seharusnya tidak mengejar kenikmatan indria yang rendah, yang vulgar, kasar, dan tidak mulia, dan tidak bermanfaat, dan seseorang seharusnya tidak mengejar penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia, dan tidak bermanfaat. Jalan tengah yang ditemukan oleh Sang Tathagata menghindari kedua ekstrim ini, memberikan penglihatan, memberikan pengetahuan, dan mengarah pada kedamaian, ya, menuju kedamaian, menuju pada pengetahuan langsung, menuju pencerahan, dan menuju nibbana.
ya. Nah, ini adalah penekanan ya, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika seseorang penting untuk menghindari dua ekstrim. Nah, dua ekstrim ini sebenarnya juga akar timbulnya konflik, tetapi ada beberapa hal yang Sang Buddha tekankan di dalam sutta ini yang menjadi sebab konflik kehidupan manusia. Ya, ini merupakan salah satu sutta dari sekian banyak sutta yang berhubungan dengan sebab permasalahan. Ya, nah, Ibu Bapak, ini ringkasan ya yang terdapat di dalam sutta ini. Nah, di dalam sutta tersebut ya Sang Buddha memberikan ya alasan ya ada 5 ternyata ya penjelasan ketika seseorang itu bisa terbebas dari tanpa konflik dan bisa menyebabkan konflik ya. Nah, apa saja itu? Kalau seseorang ingin ya terbebas dari konflik atau ya tidak terhubung dengan konflik, maka seseorang harus memiliki 5 hal ini. Ya, harus mengembangkan 5 hal ini di dalam kehidupannya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah seseorang seharusnya mengetahui apa yang harus dipuji dan apa yang harus dicela. Dan dengan mengetahui keduanya, ia seharusnya tidak memuji dan juga tidak mencela, melainkan seharusnya mengajarkan hanya dhamma. Nah, Ibu Bapak perlu mengetahui ini ya. Sebenarnya kata-katanya tidak hanya sesingkat ini ya, tetapi nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya yang harus dipuji dan apa sebenarnya yang harus dicela. Ya, tidak boleh sembarangan dalam hal memuji maupun mencela sesuatu. Ya, nah, nanti berhubungan dengan dua ekstrim juga. Nah, kalau yang kedua, Sang Buddha menyatakan bahwa ketika seseorang seharusnya mengetahui bagaimana mendefinisikan kenikmatan, dan dengan mengetahui hal itu, ia seharusnya mengejar kenikmatan di dalam dirinya sendiri. Jadi kenikmatan yang dimaksudkan di sini bukan kenikmatan indriawi, ya, tetapi Sang Buddha lebih menekankan bagaimana seseorang itu mengupayakan hal-hal yang mengarah pada kebahagiaan, ya, di luar duniawi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang tersamar. Ya, apa itu maksudnya kata-kata yang tersamar? Kata-kata yang tersamar ini maksudnya adalah kata-kata yang tidak benar, kemudian tidak tepat dan tidak bermanfaat. Atau kata-kata yang sebenarnya benar, tepat, tapi juga tidak bermanfaat. Intinya, kata yang tersamar itu adalah kata yang tidak bermanfaat. Ya, dan ia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata tersebut secara terus terang dan tajam. Ya, nah ketika seseorang mengatakan ya kata-kata ini secara tersamar ya atau secara terus terang dan tajam ya artinya kasar kepada pihak lain, nah ini bisa saja menyebabkan timbulnya konflik. Ya, nah kemudian yang keempat, seseorang seharusnya berbicara dengan tidak terburu-buru. Ya, bukan dengan terburu-buru. Ya, ini karena ada beberapa hal di dalam sutta ini juga dijelaskan kenapa seseorang tidak boleh ya berbicara dengan terburu-buru. Ya, kenapa dengan berbicara secara terburu-buru ini juga menyebabkan ya orang tersebut ya bisa memunculkan konflik. Ya, tetapi dengan berbicara tanpa terburu-buru maka seseorang bisa terhindar dari konflik, ya. Dan yang kelima adalah seseorang seharusnya tidak memaksakan bahasa setempat dan tidak mengabaikan penggunaan bahasa umum, ya. Jadi ini ada kasus ya pada masa kehidupan Sang Buddha itu ada daerah-daerah tertentu yang menganggap ya bahasanya mereka itu adalah satu-satunya bahasa yang paling benar dan bahasa yang lain itu tidak benar. Ya, ini pun juga dikatakan di dalam Aranya Vibhaga Sutta, ya, itu sebagai sebab munculnya konflik. Nah, 5 hal ini dikatakan ringkasan dari penjelasan tentang tanpa konflik. Ya, tapi kalau seseorang tidak mengembangkan hal ini di dalam dirinya, ya akan muncul konflik. Ya, akan muncul konflik terus di dalam kehidupannya. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 hal ini. Ya. Nah, Ibu Bapak penting untuk memahami ini dulu, ya, dua ekstrim. Apa yang dimaksud dengan kesenangan tadi ya? Jadi ada 5 hal yang mengarah pada kondisi tanpa konflik, ya. Kalau Ibu Bapak memperhatikan dari awal bahwa dua ekstrim itu juga saya katakan sebagai akar. Ketika seseorang ya mengejar kesenangan indrawi, ya,
Dan dari kondisi pengejaran itu, ia merasakan sebuah kenikmatan, artinya di sini kenikmatan yang menimbulkan kemelekatan terhadap sifat kehidupan itu, ya, terhadap kondisi kesenangan yang ia rasakan, ya, maka ya itu dikatakan kondisi yang tidak bermanfaat, suatu kondisi yang diserang oleh penderitaan, kondisi yang mengalami kesulitan, keputusasaan, dan menimbulkan demam. Ya, dan ini adalah sebagai jalan yang salah dikatakan oleh Sang Buddha. Tetapi sebaliknya, ya, ketika seseorang juga cenderung ya melakukan sebuah tindakan penyiksaan diri yang dikatakan juga rendah dan kasar, tidak mulia, ya, maka itu juga akan menimbulkan kondisi tidak bermanfaat juga. Artinya apa? Kondisi penyiksaan diri itu juga akan menimbulkan suatu kondisi yang akan diserang oleh penderitaan, akan memunculkan kesulitan dalam kehidupannya, akan menimbulkan percekcokan, akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan berbagai macam problem kehidupan, ya, konflik kehidupan, dan itu juga akan menimbulkan keputusasaan, menjadi demam, ya, artinya dirinya itu bukan terkena sakit demam, bukan, tapi demam secara batiniah, karena dirinya masih terbakar oleh berbagai macam nafsu keinginan dan juga ketidaksenangan, ya. Dan ini juga dikatakan sebagai suatu ya jalan yang salah oleh Sang Buddha, ya. Nah, demikian juga Sang Buddha juga menyatakan ketika seseorang ya mengalami kondisi keterlepasan dari pencarian kesenangan pada seseorang yang kenikmatannya terhubung pada keinginan indria atau penyiksaan diri yang rendah, vulgar, kasar, tidak mulia, dan tidak bermanfaat, maka itu disebut sebagai suatu kondisi tanpa ya, ketika seseorang tidak hanya ingin saja menyenangkan indria-indrianya, mata, telinga, hidung, lidah, ya, kulit, kemudian juga batiniah, ya, maka dia tidak akan menderita. Tapi ketika seseorang masih tercengkram oleh kondisi-kondisi itu, maka akan muncul penderitaan, muncul kesulitan, ya. Bahkan juga keputusasaan, kekecewaan juga akan muncul. Dan dia sedang dirundung oleh demam, tapi banyak orang tidak sadar dengan kondisi ini. Dan itu dikatakan kalau seseorang mampu melepaskan ya pencarian terkait dengan kesenangan indria, ya, maupun pada penyiksaan diri, ya, orang tersebut akan terhindar dari kondisi yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Orang ini juga bisa terhindar dari kondisi yang menjadi sebab munculnya penderitaan, kesulitan, keputusasaan, dan demam tadi. Ya, nah ini adalah dua ekstrim yang perlu kita pahami, ya, Ibu Bapak. Nah, kembali saya akan mengulas 5 hal tadi, ya, Ibu Bapak. Nah, seseorang seharusnya mengerti apa yang harus dipuji dan apa yang harus dicela. Dan dengan mengetahui keduanya, ia seharusnya tidak memuji dan juga tidak mencela, melainkan seharusnya mengajarkan hanya dhamma. Bagaimana ini maksudnya, Sila? Ya. Yang dimaksud sesuatu yang patut dipuji yang berhubungan dengan dhamma adalah yang dikatakan oleh Sang Buddha, ketika seseorang ya meninggalkan dua ekstrim yang tadi saya katakan. Ya, ketika seseorang tidak mengejar kesenangan indria yang menimbulkan munculnya penderitaan ataupun melakukan suatu tindakan penyiksaan diri, ya, yang menimbulkan penderitaan, ya, berarti orang ini patut dipuji. Tapi ketika seseorang itu, misalkan ada orang hobinya menyenangi kesenangan indria, ya, mengejar kesenangan indria itu, kemudian juga melakukan praktik secara ekstrim untuk dirinya maupun orang lain. Nah, itu juga bukan sebagai sesuatu yang patut dipuji. Tapi seandainya mencela pun Sang Buddha di dalam sutta ini tidak serta-merta menyatakan bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah salah, tindakan yang salah, jalan yang salah, tidak begitu. Merupakan pandangan yang salah, tidak begitu. Sang Buddha mengajarkan kita memiliki kesantunan. Artinya apa? Sang Buddha hanya menekankan begini di dalam petikan sutta itu, ya. Apa yang telah dijalankan ini, ya,
adalah sesuatu yang mengarahkan pada penderitaan, pada keputusasaan, ya, pada kondisi perselisihan, pada kondisi penderitaan, ya, dan itu menyebabkan timbulnya demam di dalam diri, menyebabkan timbulnya berbagai macam aspek penderitaan-penderitaan baru atau konflik, ya. Maka dari itu Sang Buddha ya meninggalkan, ya, istilahnya hal-hal yang mengarah pada kesenangan indrawi, ya, ketidaksenangan indrawi. Jadi sekalipun Sang Buddha tidak memuji dan mencelanya, tapi Sang Buddha itu melakukannya dengan santun di dalam Aranya Wibangga Sutta ini. Ya, karena kadang ketika seseorang itu melakukan suatu bentuk tindakan yang tidak benar, ya, sebenarnya ketika dicela pun juga banyak orang yang tidak terima, tidak bisa diterima, tidak bisa menerima celaan itu. Ya, alih-alih malah menimbulkan bukan menimbulkan penyadaran ya untuk orang tersebut, ya, tapi justru malah munculnya kebencian, tidak menyenangi satu individu dengan individu yang lainnya. Ya, maka dalam melakukan sebuah pujian dan celaan ini memang harus benar-benar dipertimbangkan. Apa yang memang selayaknya harus dipuji dan apa yang memang selayaknya memang patut untuk dicela, seperti itu. Namun sekalipun sebuah celaan, ya, celaannya pun juga celaan yang santun, bukan celaan yang kasar, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah tentang sesuatu yang harus dikatakan mendapatkan pujian ataupun celaan itu seperti apa. Ya. Nah, kalau seseorang telah mengetahui apa yang seharusnya dipuji dan apa yang seharusnya dicela, dan dengan mengetahui keduanya, ia seharusnya tidak memuji dan juga tidak mencela, melainkan seharusnya mengajarkan hanya dhamma. Ya, tidak memuji itu artinya ya tidak memberikan sebuah pujian terhadap objek-objek atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ketika itu mengarah pada kesenangan indria atau penyiksaan diri. Ya, kemudian juga tidak melakukan celaan secara kasar terhadap kondisi-kondisi yang menimbulkan, ya, objek kesenangan indria itu berkembang ataupun, ya, tindakan-tindakan ekstrim itu dilakukan oleh orang tersebut, ya. Nah, melainkan seharusnya ia mengajarkan dhamma, ya. Tentunya dhamma dengan bahasa yang bisa mudah diterima juga, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ketika seseorang memahami konflik itu ternyata ketika kita ya di dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenikmatan, atau di sini memang terjemahannya kenikmatan ya Ibu Bapak. Dengan mengetahui hal itu, ia seharusnya mengejar kenikmatan di dalam dirinya sendiri. Jadi begini, apa yang dimaksud seseorang istilahnya itu dapat mengetahui ya definisi kenikmatan ini adalah kenikmatan atau perasaan bahagia karena melepaskan, bukan perasaan bahagia karena ya mendapatkan, ya. Nah, memang pada dasarnya antara mendapatkan yaitu secara langsung akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Maka tidak sedikit di antara sekian banyak orang ya mengejar sebuah pendapatan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar materi, ya. Apapun yang diinginkan untuk didapatkan, diharapkan ya untuk dirinya. Nah, ini adalah definisi dari kenikmatan indriawi. Ya. Nah, tetapi apapun yang berusaha untuk ditinggalkan, dilepaskan, kemudian juga mengenyam rasa kebahagiaan dari melepaskan itu, ya, dari meninggalkan kesenangan indriawi dan tidak dikendalikan oleh kelekatan pada kesenangan indriawi itu, maka ya akan mengarahkan pada terbebasnya dari konflik. Zaman sekarang misalkan ya, hanya untuk sekedar mendapatkan status sosial, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan suatu pengaruh, untuk mendapatkan suatu hal-hal tertentu ya, kesenangan-kesenangan semata. Ya, tidak sedikit di antara kita itu yang menghabiskan ya energi, menghabiskan waktu, menghabiskan kekayaan kita ya untuk kesenangan itu. Tapi
banyak yang juga lupa dengan kondisi-kondisi di luar itu, ya. Dimana ketika seseorang berupaya untuk mencari pencarian yang rendah, ya, mencari pencarian yang rendah, maka di dalam hidupnya akan selalu penuh dengan konflik, ya. Apalagi kalau pencarian rendahnya itu didasari oleh pikiran atau niatan yang salah, ya, atau tujuan yang salah, ya. Maka akan selalu dirundung oleh penderitaan, ketidakpuasan, ya, dan dirinya akan selalu demam. Bagaimana cara memperoleh ini, bagaimana cara memperoleh itu, dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud demam batin. Nah, seseorang yang tidak menyadari itu akan terus muncul konflik di dalam kehidupannya. Menderita, sekalipun hidupnya bergelimang dengan kekayaan, bergelimang dengan harta benda, ya, tetapi di dalam batinnya tidak pernah ada rasa puas. Ya, kalau saya pernah mendengar istilah dari Bante Sadawiro itu, ketika orang ya belum kaya, ya, masih terpikir apa namanya di dalam kehidupannya, ya, hari ini makan apa, ya, hari ini makan apa, begitu, atau besok makan apa. Kemudian begitu naik sedikit, besok makan di mana, ya, makan di mana, begitu. Nah, begitu apa namanya kekayaannya semakin melimpah, ya, kemudian juga tidak didasari dengan pikiran melepas, ya, batinnya selalu serakah, begitu ya. Nah, selalu berpikirnya besok makan siapa, gitu. Ya, ini adalah istilah-istilah yang sederhana untuk menjadikan diri kita juga renungan bahwa pengejaran kenikmatan atau kesenangan indria ini tidak ada habisnya tanpa seseorang mampu melihat bahaya dari kesenangan itu. Dan orang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi kebahagiaan itu sendiri. Nah, kalau kebahagiaannya masih dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya, ya artinya kesenangan indrawi, ya, maka ini akan menjadi konflik untuk dirinya dan juga konflik bagi orang lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang seharusnya tidak mengucapkan kata-kata tersamar, ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ucapan tersamar itu adalah ucapan yang tidak benar, tidak tepat, dan tidak bermanfaat, ya. Atau ucapan itu sebenarnya benar, tepat, tapi tidak bermanfaat, ya. Ya artinya diucapkan tidak ada tujuannya, ya. Istilahnya apa? Gosip misalkan ya, atau menceritakan, menjelekkan apa namanya orang lain, ya. Benar kok memang orang itu jelek, tepat, tapi ada manfaatnya nggak dengan menceritakan itu, ya. Kalau memang ucapan itu tidak bermanfaat untuk diri sendiri, bahkan menimbulkan kebencian lagi bagi orang lain, kemudian timbul konflik baru lagi bagi orang lain dan dirinya, berarti kata-kata itu tidak perlu dikatakan, ya, diucapkan seperti itu. Dan ia juga seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang terus terang dan tajam, ya. Terus terang dan tajam ini ya berhubungan dengan sesuatu yang benar sebenarnya, ya, tepat, tapi dengan nada yang begitu kasar kepada orang lain, ya. Nada yang apa namanya menjurus pada kata-kata yang sangat membuat sakit hati orang lain, ya. Nah, itu juga harus hati-hati ketika seseorang berbicara ini, ya, ibaratnya seperti apa namanya? Ada perumpamaan mulutmu adalah harimaumu, ya. Tersimpan pedang di dalam lidah, ya, seperti itu. Artinya bisa melukai orang lain dari ucapan ini, ya. Maka harus hati-hati. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu kemudian menyakitkan pihak lain tidak senang, akhirnya juga akan menimbulkan konflik, ya, baru lagi. Nanti begitu tidak senang, ya, ketidaksenangannya itu dipicu oleh kebencian, mengajak orang lain juga turut membenci dan lain sebagainya. Nah, sangat berbahaya sekali. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita berucap, ya, ada manfaatnya tidak dari ucapan itu. Nah, kita harus hati-hati untuk menghindari konflik, ya. Nah, kemudian seseorang seharusnya berbicara dengan tidak terburu-buru, bukan dengan terburu-buru. Nah, kenapa Sang Buddha juga menekankan hal ini? Sebenarnya alasannya adalah terkait dengan ketidakjelasan, ya, dalam menyampaikan suatu pesan, ya. Ketika seseorang bicaranya terburu-buru, ya, itu akan menimbulkan apa namanya secara fisik, ya, suaranya tidak bagus,
kemudian juga akan menimbulkan suara serak untuk dirinya sendiri. Dan informasi yang diberikan itu menjadi tidak jelas, bahkan bisa kabur juga, atau bisa berkurang. Ya. Maka hendaknya seseorang ketika berbicara itu juga tidak boleh terburu-buru. Ya. Nah itu secara alasan yang pertama. Nah alasan kedua artinya adalah juga mempertimbangkan, di dalam kata-kata begitu dijelaskan. Ya. Mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya diucapkan. Jadi bukan ketika mendengar sesuatu dari orang si A ya, misalkan ya orang A, kemudian karena ini, wah ini berita hangat ini, langsung di-sharekan kepada orang lain. Padahal belum terbukti kebenarannya, atau ketepatannya, atau manfaatnya. Nah itu juga merupakan suatu tindakan bicara yang terburu-buru. Ini pun juga bisa menyebabkan timbulnya konflik. Nah seperti berita hoax ya, yang sering kita terima. Kalau kita tidak mencernanya dengan baik, kita terbakar oleh berita hoax, ya sudah. Konflik-konflik seperti kasus-kasus SARA ya di Indonesia maupun di dunia, ya itu semua juga bisa berawal dari berita hoax. Dan begitu jempol kita, ya jari-jari kita ini sudah memencet satu pesan, kemudian di-sharingkan kepada orang lain, dan pesan itu tidak mengandung kebenaran, ya kita akan mengalami konflik yang baru lagi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, seseorang seharusnya tidak memaksakan bahasa setempat dan tidak mengabaikan penggunaan bahasa umum. Nah, ini juga sering terjadi kasus SARA seperti ini juga, ya. Beberapa wilayah di Indonesia khususnya ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia pun juga begitu. Ya. Artinya apa? Ada sebagian orang yang menganggap, contohnya misalkan di kalau saya mengambil contoh ya, misalkan bahasa Jawa, ya di Jawa itu kalau bahasanya istilahnya bahasa pisang ya gedang begitu ya. Tapi beda lagi dengan bahasa di Lombok begitu. Ya. Kalau di Lombok gedang itu ya pepaya seperti itu. Jadi nanti ketika kita pergi ke sana memaksakan, oh enggak, ini bahasa yang paling benar ini adalah ya dari bahasa Jawa begitu. Wah, nanti bisa timbul percekcokan juga. Ya, nggak bisa diterima. Ya, memaksakan itu sesuatu yang tidak akan membuat diri seseorang menjadi nyaman, orang lain pun juga tidak menjadi nyaman. Ya, artinya apa? Kita diberi sepenuhnya kebebasan untuk memberikan ya kesempatan bagi orang lain juga memberikan wawasan pengetahuannya. Ya, kalau kita melekati pengetahuan kita tanpa memberi kebebasan kepada pihak lain dan menganggap pengetahuan kita ini yang paling benar, itu pun juga akan menimbulkan ya percecokan dan perselisihan. Nah, akan terjadi konflik. Lalu yang kedua, tidak mengabaikan penggunaan bahasa umum. Nah, hati-hati ini biasanya Ibu Bapak. Kadang ketika kita datang ke sebuah tempat baru ya, yang kita tidak tahu bahasanya, tapi kita kemudian tinggal datang di sana ada beberapa orang yang sama-sama dari tempat kita tinggal dahulunya. Ya, akhirnya kita menggunakan bahasa daerah yang kita ketahui saja. Orang kalau tidak paham dengan apa yang kita bicarakan, ya dianggap kita ini bisa begitu. Jadi kita, oh sesama orang Jawa bahasanya pakai bahasa Jawa begitu ya. Kemudian ada orang yang nggak tahu bahasa Jawanya itu apa. Nah, kemudian sambil bicara tertawa-tawa, kemudian melihat orang itu, bisa jadi orang itu kalau tidak memahami ya bisa timbul konflik juga. Ya dianggap kita membicarakan keburukannya dialah dan lain sebagainya. Maka penting untuk menggunakan bahasa secara umum yang baik ketika kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, berbeda tradisi dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah ringkasan dari penjelasan tanpa konflik ya Ibu Bapak ya. Nah kemudian, nah ini kedua ekstrim tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir begini. Setelah Sang Buddha menguraikan sutta ini, memang sutta ini dibabarkan kepada para biku, ya artinya banyak biku di Wihara Jetavana pada saat itu. Tetapi Sang Buddha, ya pada kesempatan itu juga sebenarnya menunjukkan ya kepada Bante Subhuti, ya. Sekarang para biku, Subhuti adalah seorang anggota keluarga yang telah memasuki jalan tanpa konflik. Ya, artinya apa? Kehidupannya beliau ini
sebenarnya Yang Mulia Subhuti kemudian menjadi seorang biku ya, menjadi seorang biku yang terunggul dalam 2 kategori, yaitu hidup tanpa konflik dan layak menerima pemberian. Siapa Yang Mulia Subhuti? Ya, beliau adalah adik dari Anathapindika. Ya, kita sudah mengetahui ya dalam literasi sejarah ya, Sang Buddha, beliau adalah salah satu pendukung utama Sang Buddha, ya, perumah tangga yang mendukung utama Sang Buddha juga, yang mempersembahkan wihara Citawana, ya. Dan Yang Mulia Subhuti ini akhirnya menjadi biku pada hari hutan Jeta, itu dipersembahkan kepada Sangga, ya. Sang Buddha menunjuknya sebagai siswa terunggul dalam 2 kategori, yaitu hidup tanpa konflik dan layak menerima pemberian. Kenapa? Karena Yang Mulia Subhuti ini ya memahami dengan jelas ya 5 uraian tadi supaya terbebas dari konflik ya saat menjalani kehidupan menjadi seorang biku ya. Nah, begitulah 5 uraian ya yang bisa saya jelaskan ya berdasarkan pendekatan dari Aranya Vibhaga Sutta terkait dengan sebab ya timbulnya konflik kehidupan.